Halo teman-teman catatan Inggris Sekolah. Sebelum lanjut menyaksikan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, agar kita bisa sama-sama bangun channel ini untuk terus berkembang. Dan jangan lupa like, comment, and share videonya. Terima kasih. Guys, kembali lagi di channel Catatan Akhir Sekolah. Kali ini gue ada di daerah Pomat. Nah, kenapa ada di daerah Pomat? Karena ada beberapa DM masuk ke IG-nya Catatan Akhir Sekolah tentang pertanyaan-pertanyaan SMA Negeri 8. Nah, sekarang gue udah ngantongin 2 nama narasumber yang akan kita tanya-tanya atau kita ulik tentang kehidupan atau habit di sekolah SMA 8. Nah, sekarang gue ada di belakang, gue ada tongkrongan alumni SMA 8. Nah, kebetulan lagi pada nongkrong nih alumni SMA 8. Kita cari yang nama 2 narasumber tersebut. Go! Oke bang, maaf bang, nih kini dari channel Catatan Inggris Sekolah. Gue mau nyari narasumber yang namanya Mas Kimen sama Bang Jore. Ada nggak di sini? Jore. Oh sini. Oke, thank you ya. Sorry ganggu ya. Mana Bang Jore? Oh ini Bang Jore. Mana yang Jore? Kita nyari yang paling jelek guys di sini. Oke. Oh ternyata ini, karena dia tidak menghindar. Ternyata ini yang paling jelek. Oke bang, welcome. Selamat datang di channel Catatan Inggris Sekolah. Nah, sekarang akan kita sedikit ulik nih tentang kehidupan Bang Jore di masa-masa sekolah di SMA Negeri 8. Sekarang udah alumni kan? Iya. Oke, udah alumni guys. Satu lagi Bang Kimen. Mana Bang Kimen? Ya bang. Oke, Bang Kimen. Nah, Ya, bang. Ini yang satu lagi agak mirip gue, tapi keren ya. Bang Kimen nanti kita akan sedikit ngobrol-ngobrol lah ya Bang. tentang kehidupan di SMA 8. Oke, thank you. Ya bang. Oke guys, nah sekarang kita udah bersama 2 narasumber dari alumni SMA 8. Nah, sekarang boleh narasumber perkenalkan diri dulu. Ini Bang siapa? Fahmi. Biasa dipanggil? Jore. Biasa dipanggil Jore. Dan sebelah gua? Fandi bang. Fandi. Iya. Oke, Fandi biasa dipanggil? Kimen. Oke, Bang Fandi dan Bang Kimen. Lulusan tahun berapa sih di SMA 8? Lulusan tahun 2013-14. 2013-14. Iya, 2014. Sangkatan ini, sangkatan. Lulus bareng lah ya. Oke, berarti kan di SMA 8 itu yang sekolahnya di Pomat kan? Di Pomat. Iya kan, berarti tadi kan kita Parigi. Kita kan tadi sempat ketongkrongan ya. Iya. Tempat tongkrongannya ternyata seru banget dah. Anak-anak SMA juga ternyata aktif ya solidaritasnya gitu ya. Aktif bang, alhamdulillah. Kumpul-kumpul bareng ya. Masih bisa kumpul bang, alhamdulillah. Alhamdulillah masih Ya. bisa kumpul ya. Nah, kalau untuk SMA sendiri itu dia itu kalau misalkan kumpul bareng itu ada senioritas atau gimana sih? Sebenarnya sih senioritas sudah alhamdulillah nggak ada sih bang. Nah, setelah lu sudah nggak ada senioritas lah ya. Sama aja kita. Sama aja lah, kita berbaur berarti. Berbaur ya, aja ya. bang. Yang penting mah kita nongkrong bareng, ngopi bareng, udah nggak ada batasan lah. Nggak ada batasan kalau yang penting saling menghargai mungkin lah. Iya. Ya. Lebih ke saling menghargai. Tahu inilah bang kalau bercanda juga. Nah, tahu tempat lah ya. Iya, tempat ini juga. siapa gitu kan. Yang penting saling menghargai. Betul banget sih. Nah, gua rasa anak-anak SMA ini keren menurut gua. Keren tuh dalam artian, oh ternyata sudut pandang gue ya selama ini, ternyata STM tuh kan solidaritasnya tinggi gitu kan. Nah, karena gue beberapa hari ini gue dapat DM-an nih dari anak-anak SMA 8 mungkin ya, gue nggak tahu itu siapa yang DM gue, entah itu anak pelajarnya atau itu alumni juga gitu kan. Nge-DM masuk minta masukin Bang Kimen dengan Bang Jore gitu kan. Nah, makanya gue kesini, gue pengen nanya langsung tentang SMA 8 gitu kan. Dan ternyata ya gue lihat tadi, wah keren banget gitu kan. Ternyata SMA juga solidaritasnya keren gitu kan. Dan kumpul-kumpulnya juga wah luar biasa banget ya gitu bang. ya.
Nah, sekarang gue mau masuk ke Bang Jore dulu nih. Siap. Bang Jore, waktu zaman sekolah itu ngambil jurusan apa? Jurusan apa? IPS. Oh, IPS. Kalau Bang Kimen? Sama IPS bang. IPS juga ya. Ternyata kebanyakan ngambil IPS ya. Kenapa sih? Ikatan pelajar santai bang. Oh, ikatan pelajar santai. Oke guys, jadi IPS itu ikatan pelajar santai. Jadi harus masuk IPS lah ya. Yang penting santuy-santuy. Otaknya ngaruh kan? Aku taknya ngaruh. Gokil. Nah, tapi kalau misalkan IPA sendiri memang bener sulit gitu, Bang Kimen. Lumayan sih bang, sulit bang. Masuk IPA. Saya pikir-pikir pelajaran juga bikin pusing bang. Oh, bikin pusing. Tapi kalau IPS itu kan lebih ke sejarah berarti ya? Iya bang. Lebih ke sejarah dia. Berarti ngejelasin sejarah Republik Indonesia dong? Sejarah, ekonomi, matematika kayak gitu bang. Oke. Tapi menyenangkan pelajarannya. Menyenangkan sih Asik bang. di sekolahnya aja sih, pelajarannya gak ada yang asik sih. Iya, kumpul-kumpulnya sama temennya kali ya, asik ya. Cuman kalau misalkan pelajarannya mah ribet juga ya, mumet juga lah ya. Biasalah anak sekolah ya. Kebanyakan ini bang kalau IPS ngapal. Oh, ngapalin. Ngapalin. Oke, berarti ngapalin ya. Memang kan kalau sejarah tuh lebih menghafalan Iya, ya. Hafalan. Kita balik ke zaman lampau gitu. Keren. Nah, di IPS sendiri. Nah, untuk di SMA kan biasanya kan banyak cewek-ceweknya gitu kan. Pernah nggak ngerasain jatuh cinta di zaman kelas 1 dari Bang Kimeng dulu? Kalau jatuh cinta mah ada bang. Ada. Cuman kayak sulit aja. Oh, jadi Lu punya mantan di sana? Oh, punya mantan. Iya, Bang. Oh, udah punya. Itu pas pacaran berarti kelas 1, Bang. Nih sedikit kita cari tahu tentang itu lewat Bang Jore. Oke. Gimana? Kalau kelas 1 dia nggak ada sih. Kelas 2, kelas 3 tuh dia punya di sana. Kelas 2, kelas 3. Kelas 2, kelas 3 ini udah gak bisa dipungkiri nih. Teman dekatnya sendiri nih yang bilang nih. Kelas 2, kelas 3 pacaran. Berarti ada someone lah di sekolahan lah ya gitu kan. Itu aja bang. Berarti dalam artian kan seru banget ya di SMA itu kan. Percintaannya dapet gitu kan. Aksi-aksi mungkin ya kegokil-gokilannya juga kan dapat gitu kan ya. Iya. Cuman gue pengen ini dulu menjabarkan tentang percintaannya dulu nih. Kisah-kisah percintaannya. Nah ada bang. Kisah-kisah percintaannya dulu Bang Kimen pas pacaran itu pernah nggak sih mikir, gue nih masih sekolah gitu kan. Terus kalau misalkan gue pacaran nanti nggak ganggu pelajaran gue gitu kan? Enggak sih bang. Kalau Kira-kira gue gimana? kalau pacaran bukan ganggu pelajaran sih bang. Lebih ganggu kayak kebebasan nongkrongnya sih bang. Oh, kebebasan nongkrong. Makanya sebenarnya kalau pacaran kelas 3 doang nih, suka gara-gara nih bang. Oh, kelas 3 doang. Oh, berarti di kelas 3 lah ya. Oke, di kelas 3. Biar Pacaran di kelas 3. Cerita sekolahnya lebih Banyak. Iya bang, lebih banyak tentang cewek. nongkrong-nongkrong. Iya. Oke, dan ceweknya paling sedikit lah ya. Iya gitu. bang. Nah, kenapa bang di kelas 3 dan tadi kan saya dengar katanya mengekang kebebasan tentang nongkrong-nongkrong gitu kan. Berarti ceweknya Bang Kimen dulu nggak suka kalau Bang sering nongkrong-nongkrong? Bukan, maksudnya lebih kayak asikan sama temen nongkrong cerita-cerita gitu. kisah sekolah gitu bang. Oh gitu. Tapi dalam artian berarti cewek Bang Kimen juga fine aja lah ya. Masalah Bang Kimen nongkrong fine aja gitu. Paling yang penting tahu waktu deh gitu kan. Saat gue WA lu harus balas. Dulu belum ada WA bang. Belum ada WA dulu ya. BBM ya. Saat gue Belum canggih. ya, belum canggih gitu. Saat gue BBM dan minta pap lu harus kirim. Ya kan? Iya. Lagi di mana? Karena kan cewek kan suka gitu ya kan. Kamu lagi di mana? Aku lagi di ini nih di tempat rumah teman lagi belajar bersama. Alasan gitu kan lagi kan. Ujungnya minta pap, contohnya lagi di mana gitu kan. Iya kayak gitu. Oke, seru banget. Nah, sekarang ke Bang Jore. Bang Jore, ada nggak kisah percintaan dulu? Nggak ada. Oh, nggak ada, bang. Nggak ada. Karena mau gue udah Jore bang. Iya. Namanya juga ada Jore ya. Jadi susah lah ya, sulit lah. Iya. Oke. Nggak kepikiran ke situ bang. Oh, nggak kepikiran ke situ. Tapi alhamdulillah lurus kan. Maksudnya masih suka sama cewek kan? Alhamdulillah. Suka cowok dia bang. Oh, suka cowok. Iya. Ini yang gue khawatir kan gitu kan nanti. Gue nggak pernah pacaran sama cewek ternyata dia cuma jalur ya kan. Iya bang, bahaya dia. Bahaya. Oke, percintaan yang satu punya cewek di zaman sekolah dan yang satu enggak. Tetap meskipun mau bagaimanapun bentuknya, tetap kalian masih tetap bersatu lah ya. Iya. Dan itu masih kepribadian masing-masing lah ya. Itu kan kepentingan masing-masing gitu kan. Nah, sekarang gue mau ngulik tentang keberadarannya atau solidaritas tentang anak SMA. Menurut Bang Jore dan Bang Kimen ini,
solidaritas anak SMA dengan anak STM itu berbeda atau sama aja menurut Bang Kimen? Kalau dilihat sih sama aja sih bang, kalau solidaritas mah ya Sama aja lah ya. namanya kalau dilihat dari kayak STM SMA sama sih sama ya. solidaritas mah. Ya kalau dari Bang Jore sendiri? Ya sama aja sih bang, cuman kalau kita lebih fokus nongkrong, ngopi bareng-bareng sampai malam sampai pagi gitu aja. Kan kalau misalkan STM yang saya lihat nongkrong antar basis lah gitu. Antar basis lah ya, iya benar-benar. Kalau itu mah overall ya, semua satu sekolahan tuh nyatu gitu kan. Ya, keren banget. Nah, berarti perbedaannya itu ternyata solidaritas sama SMA dan STM itu nggak signifikan lah ya. Hampir relatif sama lah ya gitu kan. Dan memang solidaritas anak-anak muda tuh sama sih menurut gue gitu kan. Namanya juga anak-anak muda ya kan. Nah, udah gitu gue ngulik sedikit tentang kisah-kisah di STM ya. Kisah-kisah di STM itu kan ada beberapa sistem tataran. Nah, kalau di SMA sendiri gimana? Tataran gimana nih bang? Ya kan biasanya kan kalau misalkan ada murid baru atau anak baru itu ditatar tuh sama senior sama abang kelas gitu kan. Ya biasa suruh, "Wah, lu jalan lu gini kan, lu nongkrong lu gini." Kalau untuk di SMA sendiri gimana? Paling nggak beda jauh sih sama STM. Ya misalkan ada anak baru gitu kelas 1 yang baru masuk, ya paling ribut lagi aja. Antar sekolah gitu. Antar sekolah gitu. Berarti sama ada tataran itu lah ya gitu kan. Yang penting juga sama nongkrong sih kita. Yang penting tongkrongan jangan sepi gitu. Oh, yang penting tongkrongan jangan sepi. Ada penerusnya gitu kan. Ada gitu. penerusnya. Oh, jadi dia lebih membudayakan tongkrongan sebenarnya ya, bukan keributan lah ya. Bukan keributannya tapi membudayakan nongkrong ya. Ini yang keren. Keributan tuh nomor 2 lah ibaratnya. Nomor 2. Nih guys, ini yang keren. Jadi dia membudayakan tongkrongannya, bukan keributannya. Gokil kan? Nah, berarti budaya tongkrongan itu sampai sekarang lah ya menurun lah ya, gitu kan. Masih di ya harus dibudayakan lah gitu kan, karena budayanya juga positif kan ya, nongkrong ngopi-ngopi bareng dan ya mungkin dari situ punya relasi-relasi kan antar alumni nih, gue punya kerjaan di sini dan gue punya kerjaan di sini gitu kan. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal kerjaan, Bang Kimen sekarang kerja di mana? Saya di Jakarta bang. Oh, di Jakarta. Perusahaan apa kalau boleh tahu? Di nama perusahaan Swensu. Iya, fokus di bidang fotografi wedding. Oh, fotografi wedding guys. Ini kalau mau ngomong-ngomong nanti fotografi tentang private boleh Bang Kimen nih hubungin dari anak-anak SMA 8 lah ya. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu sama Bang Kimen. Oke. Nah, untuk Bang Jore sendiri kesibukannya apa sekarang? Belum. Oh, belum. Belum ada kesibukan. Pengangguran bebas lah ya. Iya, masih bebas lah, masih menjalani yang ada dulu. Oke. Tapi misalkan untuk incoming ada. Ada ya. Tapi dengar-dengar katanya Bang Jore ini sibuk di bidang ikan hias. Benar enggak sih? Iya. Ikan cupang ya? Cupang hias. Cupang hias. Udah berjalan berapa lama? Kurang lebih baru jalan setahun bang. Udah setahun. Setahun udah lama ya. Udah lama bang. Kurang lebih. Saya juga belajar sama dia kan. Oh, belajar sama dia. Oke, sekarang gue ulik tentang ikan cupang dulu nih dikit. Nah, ikan cupang itu kan booming sekarang bang. Berarti kan target marketnya sekarang lagi bagus kan? Target marketnya lagi bagus gitu kan? Nah, biasanya yang dijual itu apa sih bang? Apa warnanya? Apa ibarat kata siripnya atau apa sih? Warna sih, lihat dari foam juga ya kalau ikan. Oh, dari foam gitu. Itu ada kontesnya? Ada. Oh, ada kontesnya. Itu yang dites warnanya gitu ya, yang dikontesin. Semua sirip, gigi semua. Wah, emang kelihatan gigi cupang? Oh, kelihatan ya gigi. Ada pakai behel ntar. Pakai behel aja. Kayaknya kalau yang udah pakai behel mahal tuh ya. Naik harganya. Naik harganya yo. Langsung juara bang kontes. Bisa jadi juara itu kalau pakai behel mah. Oke, masuk lagi ke channel catatan akhir sekolah. Berarti kita ngebahas tentang sekolah. Oke, nah kembali ke sekolahan. Berarti Bang Kimen ini lebih memudayakan nongkrong. Tapi pernah nggak sih namanya bentrok di jalan atau warawiri di jalan? Bang Jore. Kalau misalkan warawiri jalan sih malam. Oh, jalan malam. Biasanya ke daerah mana kalau jalan? Daerah Bogor kota sih bang. Oh, daerah Bogor kota. Pajajaran. Kebun pedas, Bondes. Ya daerah situ aja sih bang. Itu sengaja warawiri apa memang janjian? Sebelumnya udah ada yang janjian. Paling kalau pas-pasan bentrok di jalan. Oh gitu. Setiap malam minggu biasanya gitu ya. Malam minggu, malam Sabtu. Ya. Tapi pure cowok semua tuh? Apa ada ceweknya suka ikut? Ada yang bandel ikut-ikut atau dua mah. Ada juga pemanis ya. Kalau Bang Kimen gimana? Sama sih bang, kalau mau jalan buat
Warawiri gitu ya sama malam minggu, Sabtu minggu lah ya biasanya gitu. Oke, berarti warawiri nongkrong di jalan juga. Tapi sempet bentrok lah ya gitu ya. Tapi yang gua tahu nih, yang gua dengar SMA itu ada yang namanya disebut bom-boman. Yoi, ini keren nih bom-boman. Di STM gua nggak ada nih yang namanya bom-boman. Masa bang nggak ada? Nggak ada bom-boman tuh apa, gua nggak ngerti gitu kan. Langsung aja bentrok gitu. Iya, kalau STM itu biasa. Barang semua ya bang. Ya, ribut bahasanya ribut gitu kan. Tapi kalau di SMA ada yang namanya bom-boman. Bom-boman itu apa maksudnya? Bom-boman itu apa? Gimana bom-boman? Itu kayak apa ya bang? Kita kayak udah janjian juga sama misalkan SMA 8 sama SMA mana gitu janjian buat bom-boman tuh kayak ribut tangan kosong. Oh guys, ya, 5 lawan 10. Keren. Ributnya tangan kosong. Jadi fighter ya. Iya. Oke, itu 1 lawan 1. Enggak, 5 10 tergantung sih bang. Ada yang bisa 1 lawan 1, kadang langsung babrok 5 lawan 5. Oh, berarti ada yang 1 dulu, ada yang langsung 5. Iya. Itu kalau misalkan langsung 5 kebayang juga nih. Kalau misalkan gue posisi di situ ya, kalau misalkan gue ribut, gue nyari yang kecil pasti. Gue dong. Nyari yang kecil. Nah, lu pasti banyak kena sasaran gitu kalau itu kan. Kalau yang kecil suka enggak ikutan bang. Enggak ikutan. Jadi kalau yang kecil biasanya dihindari nih. Lebih ke gimana? Dilindungin kalau yang kecil. Lebih ke yang bentroknya di jalan. Iya, yang ke bentroknya aja kali ya. Kalau bom-boman enggak, biasanya gede-gede kali ya. Gede, badannya. Oke. Tapi pernah ngerasain ikut bom-boman dulu? Enggak pernah bang, saya dulu badannya kecil soalnya. Oke, berarti keuntungannya di SMA guys, lu harus badannya kecil. Kalau gede nanti diadu-aduin kayak M Jago. Jangan, makanya lu mendingan masuk ini aja SMA kalau badannya kecil. Jadi beruntung bisa dihindari dari bom-boman. Oke. Nah, berarti Bang Kimen dan Bang Jore ini belum merasakan namanya bom-boman, tapi melihat secara langsung teman-teman ada yang ikut bom-boman gitu. Dan mayoritas kalau bom-boman itu sampai babak belur apa gimana? Apa sampai nyerah apa gimana? Ya, sampai nyerah sih, sampai dia nyerah. Berarti tinggal 5 lawan 4. Ada yang nyerah, dia nyerah lagi 5 lawan 3. Oh, sampai habis. Biasanya kalau udah sampai 2 udah kalah bang. Oh, kalau udah sampai 2 kalah berarti diselesaikan tuh. Diselesaikan. Berarti bisa. udah rival kalian udah harus mundur gitu kan. Karena udah kalah sisa 2 orang gitu. Iya. Nah, berarti kalau misalkan 5 lawan 5, pertama kan 5 lawan 5 nih gitu kan. Nah, rival Anda atau rival kalian ini kalah 1 orang gitu kan. Berarti kan 5 lawan 4. Iya. Itu 5 lawan 4 langsung 5-5-nya kita ributin 4 itu. Iya. Jadi ada yang kena 2 orang dong kalau gitu. Iya, Bang. Oh gitu. Jadi bisa ada 1 orang kena 2 orang gitu. 2 orang. Wah, menang banyak kalau gitu. Yo. Sampai dia habis gitu kan. Sampai sisa 2 orang baru diselesaikan gitu kan. Tapi kalau udah dikit baru selesai gitu. Oh, intinya kalau udah dikit baru selesai gitu kan. Keren. Tapi berarti babak belur dong kalau gitu ya. Bisa jadi. Bisa jadi ada juga bang yang misalkan baru berapa kali tampil udah ngepis ya kan, jadi kalah gitu ya. Iya, baru berapa kali pukulan udah enggak mau babak belur ya. Iya, benar. Kalau saya ikutan juga kayak gitu kayak bang. Iya, daripada lama-lama ya benar lu ngepis aja udah damai. Udah jelek muka jelek, nambah jelek lagi orang sih ntar bengep ya kan. Benar. Lawannya gede-gede. Iya, benar. Keren. Berarti ada yang namanya bom-boman guys di SMA 8 atau di kalangan SMA lah ya. Kalangan SMA itu ada yang namanya bom-boman. Nah, tapi menurut gue ini lebih ke positif sih dibandingkan tawuran memakai senjata tajam lah ya. Iya. Sebenarnya kalau memakai senjata tajam bisa mengakibatkan yang fatal gitu kan ya. Kalau misalkan fighter kan kalau misalkan dijalurkan juga bisa di ring, ya kan? Iya. Pakai sarung tinju. Bener. Secara formalnya Secara ya. formal. Secara formalnya kan WFC, bisa. Bang. Oh, WFC gitu kan. Kan tersalurkan itu kan, ya kan? Atlet tinju segala macam. Dibandingkan yang namanya tawuran-tawuran, wah, ngeri deh pakai barang yang bisa mengakibatkan kematian, ya kan? Cacat lah bang. Cacat ya kan kayak gitu. Kalau itu kan paling bengep-bengep doang ya. Paling nanti dikompres gitu kan. Selesai kan. Nanti besok baru nongkrong lagi gitu. Aman lah ya gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan udah ada yang kena, kan bengep lah kan makanya. Kalau di zaman STM ya, kalau gue di STM gitu. Biasanya kalau misalkan ribut ada yang kena udah gitu luka lah gitu, ada luka. Biasanya itu kan ada kolektifan di sekolahan. Iya. Nah, kalau di SMA sendiri ada kolektifan. Kalau misalkan habis bom-boman gitu. Itu udah disiapin sih bang. Udah disiapin. Jadi ada anggaran khusus ada anggaran nih. khusus sebelum itu. lu Anggaran minum, anggaran semua udah. Oh, jadi lu sebelum action itu anggaran minum, anggaran rokok, anggaran babak belur, biaya rumah sakit udah ada semua. Ada bang. Oke, keren, intersistematis guys. Ini sebenarnya keren. Jadi kalau antisipasi dulu jadi bang. Antisipasi benar-benar. Benar, ini sebenarnya sejenis UFC. Cuman mereka yang modalin gitu kan, tanpa sponsor. Jadi mereka yang modalin gitu kan. Support keren. Jadi tim keren support banget ya. guys. Iya.
Oh jadi dimodalin, udah disiapin udah. ya kan. Jadi kalau misalkan memang ada yang bengap langsung dilarikan ke rumah sakit lah ya. Ya kalau nggak parah-parah banget ya udah diemin aja paling kasih rokok, kopi aja udah beres. Iya udah. Oke, seru banget. Nah, berarti kan kisah-kisah bom-boman ini keren menurut gue gitu kan. Dalam artian SMA ini lebih apa ya? Kalau kata gue lebih lebih inilah apa? Kalau kata gue lebih profesional dibandingkan anak-anak yang bawa-bawa barang gitu ya. Soalnya kalau misalkan yang bawa-bawa barang itu identik sama yang kriminal ya, lebih ke niat ngebunuh mungkin ya kayak gitu ya. Kalau ini kan mungkin lebih ke kekonyolan masa-masa SMA aja ya, masa-masa sekolah aja gitu kan. Bengap ledekin ya kan. Iya benar. Oh benar kalau yang kalah diledekin berarti ya. Diledekin. Sekolah mukanya ngapa bengap. Oh gitu di sekolah pasti diledekin gitu. Diledekin habis-habisan. Itu kalau cewek ilfil dong ya kalau Oke, masuk lagi di area sekolahan. Ada nggak sih guru favorit di zaman sekolah dulu? Guru yang ibarat kata care banget, aware banget sama lu gitu. Ada bang. Kalau boleh tahu siapa namanya? Sebutin aja bang. Gak apa-apa disebutin, kan guru favorit ya kan. Dan dia juga gak akan tersinggung karena ini dulu pas kelas 3 wali kelasnya bang. Oh wali kelas, siapa namanya? Budiana nih adik-adik dari alumni SMA 8. Bangga banget dididik sama Bu Diana ya. Budiana, makanya berterima kasih lah sama Budiana ya. Makasih banget bang. Makasih banget ya. Kenapa bisa favorit sama Budiana? Apa yang Budiana kasih sama kayak kamu? Asik aja sih gurunya sih bang itu. Oh asik. Terus peduliin kita lah. Iya. Oh, lebih peduliin kita daripada mungkin kayak identitas dia ke guru lain gitu. Oh gitu. Jadi lebih care lah ya. Dia juga mengerti gitu bang, masa-masa muda kenakalan kita juga dia ngerti gitu. Oh gitu. Mungkin Budiana ini sosok yang dimana dia lebih ke friendly kali ya dibandingkan ibarat kata secara harus tegas walaupun galak juga ya. Walaupun galak juga ternyata. Oh galak juga tapi kekerabatannya dapat banget lah. Oh gitu. Nah berarti guru juga ada yang bisa seperti itu. Galak tapi friendly. Dia pun galak tapi ngasih motivasi buat kita juga. Oh jadi memajukan lah ya. Nah ini bukan cuman sekedar udah enggak gitu. Oh gitu. Iya ya. Jadi lebih ke nge-push gitu kan, tapi nothing solution ya. Tapi kalau Budiana ini dia nge-push tapi memberi solusi gitu kan. Betul. Jadi ya lebih nyaman lah sama Budiana ini, kitanya juga lebih aware lah ya gitu sama Budiana. Nah ngomong-ngomong masalah sekolah lagi, guru favorit Budiana, teman favorit kalian siapa? Dari zaman kelas 1 sampai kelas 3. Boleh di luar sini, boleh di antara kalian berdua juga nggak apa-apa. Kalau teman favorit kalian yang kemana-mana tuh ibarat kata bareng banget gitu, solid banget. Gue yakin teman yang solid banyak gitu kan. Tapi kan pasti ada yang favorit. Iya, ada yang lebih favorit gitu kan. Kira-kira siapa? Kalau nyusahin bang. Kalau dia nyusahin, berarti bukan favorit sebenarnya. Favorit tuh. lebih ke nyusahin lah ya. Oke. Temen nyusahin dia bang. Temen nyusahin. Minta antar ya. Iya. Minta antar. Banyak dah kejadian konyolnya bang. Banyak kejadian konyol yang ibarat kata. Konyol ngeselin ya. Konyol ngeselin, oke. Lebih ke nyusahin lah ya. Nyusahin. Tapi biasanya dari hal-hal yang sering menyusahkan jadi deket, jadi akrab gitu kan. Ya udah emang jadi deket juga sih bang. Sering ketemu sama dia lagi bang. Oh dia lagi. Apa karena memang keterbatasan teman di sana? Enggak. Jadi kadang suka yang gampang dihubungin. Ya dia juga sih, teman juga sih. Lu gabut. Maksudnya lu ada wise standby terus. Soalnya kan dia bilang pengangguran bang. Jadi gampang gitu bang. Oke. Dikontaknya. Pokoknya mindset kalau misalkan gue nyari teman pasti harus ke Jore nih gitu kan. Karena Jore yang pasti banyak panutan, waktunya. Bang, gitu. Oke, panutan. Dia doang yang bang. Nah kalau Jare sendiri gimana? Ada sih satu teman, kakak kelas, namanya Kamil. Kamil. Kenapa bisa dekat sama beliau? Dia yang masukin gue ke sini bang. Oh, yang masukin ke SMA 8. Ya. Satu basis atau satu rumah? Dulu di SMP, satu SMP ya. Atau SMP. Dulu di SMP di mana? Sabon 11. Oh, negeri dia tuh? Negeri. 11. Negeri 11, oke. Awalnya gue mau masuk STM juga sih. Masuk STM. Dulu mau masuk STM mana? Tridharma. Oh, TD. Iya. Oke. Terus kenapa nggak jadinya? Nyokap nyaranin masuk SMA. Oh, orang tua lebih nyaranin ke SMA. Nah, terus nyari lah referensi SMA yang temannya yang deket enak-enak di mana nih. Ada teman
di 8. Banyak lah alumni 11 itu di 8. Ya udah lebih kesini aja gitu. Lebih ke Teman gokilnya juga banyaknya di 8. Oke, jadi ya lebih nyaman lah ya karena lebih banyak teman dulu satu jalan di situ lah ya. Kalau Bang Kimen sendiri memang dari awal memang masuk 8 apa gimana? Enggak juga bang, sama mau masuk STM juga. Oh masuk STM Iya, juga? cuman nggak boleh sama orang tua. Oke, dulu mau masuk STM mana? Bastar bang. Wih Bastar, oke. Nggak boleh tapi. Oh nggak boleh. Iya. Kalau rumah di mana sih? Cilebut bang. Oh Cilebut, oke. Kenapa milih Bastar dulu? Dekat aja bang, jadi naik kereta sampai stasiun Bogor. Oh langsung stasiun. Iya. Oh iya naik stasiun Cilebut langsung turun di stasiun Bogor. Oke, langsung ke Bastar. Iya. Kalau gue di Tridharma awal masuk gue datang sendiri, nggak sama orang tua di situ tuh. Oh nggak sama orang tua? Enggak. Lu Sendiri daftar sendiri apa sendiri itu. Oh, gitu. Pulang-pulang bawa map sama map udah keterima sama baju. Oh, kok bisa begitu? Nah itu uang pangkalnya gimana? Udah disediain berarti? Kan biasanya bayar berapa? 150 lah. Iya. Uang pangkal ya buat bawa baju olahraga gitu kan sama Iya. formulir. Oh, jadi orang tua gimana itu kalau udah gitu? Marah dia. Oh marah. Takut tawuran katanya. Oh takutnya ya tawuran atau gimana lah ya gitu ya. Kalau deket bang di bang sama Tete. Oh dekat. Iya, rumah kebun pedes. Oh rumahnya di kebun pedas. Oh tapi kalau misalkan rumah di kebun pedas kan enggak ini juga kan? Kan Nggak dia terlalu langsung sih. pulang. Tapi namanya STM ya, kadang ke bawah-bawah basis lain gitu ya. Meskipun rumah dekat sekolah apa aja. Lingkungan sih yang jelas bang. Oke lingkungan. Lingkungan emang banyak di Oh situ. dulu saat itu orang tua nggak percaya lah sama STM gitu kan. Kalau untuk Bastar sendiri gimana? Kenapa orang tua nggak setuju ke Bastar? Sama bang, tahunya kan kayak Bastar Tridharma tuh dia tahu cuma Bastar sama bukan Bastar, dia nggak tahu sih bang sebenarnya. Yang nggak dibolehin nih KTB sama Tridharma awalnya. Oh, Terus pas saya bilang masuk Bastar apaan? Di KTB baru dimarahin. Oh gitu. Pertama nggak tahu dia. Dia nggak tahu Yang kalau taunya dia. IKTB gitu. Iya, dia tahu Cuman IKTB. waktu pas pertama sekali ngomong Bastar dan lu di roasting ditanya lagi gitu Iya. kan. Akhirnya ngaku tuh. Iya, Bastar IKTB itu IKTB, Bastar. iya. Oke, jadi nggak jadi. Nggak jadi bang. Akhirnya langsung dipaksa untuk masuk SMA. Disuruh masuk cari negeri aja deh. Oh jadi negeri. Oke. Dan keterima lah di SMA 8. Oke. Tapi nggak nyesel juga kan? Ternyata kan di SMA juga seru-seru juga Iya, anak-anaknya kan. asik, Keren-keren juga, asik-asik juga. Nggak nyesel juga sih bang. Nggak nyesel ya? Lu kalau masuk Bastar nggak tahu jadi apanya. Iya Juga belum jadi. lulus ya. Iya. Gitu kan. Takutnya Terlalu keras lah ya. Iya. Gak betah ntar keluar kan tatarannya. Saya kan tataran serem juga bang. Bener. STM tatarannya gokil-gokil lah ya. Gokil. Tapi kalau di SMA tatarannya nggak terlalu berlebihan lah ya? Kalau angkatan gue terakhir gue pernah kena tatar sih bang. Oh pernah kena tataran. Kena tatar kok. Cuman tatarannya nggak kayak STM gitu. STM ribut gitu ini. Kalau gue sih lebih ke nongkrongnya, ditarik aja semua kelas 1 tarik semuanya. Lu suruh nongkrong nih satu tempat di sini udah beres. Jadi Sampai pagi gitu aja nongkrong. Jadi Pulang tidur di situ, nggak pulang. oh jadi Udah nginep di situ, tidur berangkat sekolah lagi. oh gitu. Terus nggak bawa duit dong kalau gitu. Ya ada aja jalan dia. Ada aja jalannya gitu kan. Nah ini biasanya ada aja jalannya ini. Ya makanya bang. Ada aja Makanya jalannya. nyusahin kan bang. Ada aja jalannya. Oke. Seru. Oh berarti lebih kok dipaksa nongkrong lu sampai pagi. Iya. Ibarat kata lu 1 kali 24 jam dah. Iya. Jaga pos dah. Di satpam nih bang. Oke, kalau lu juga ngerasain kayak gitu saat Kalau gue gitu? pas udah gak ngerasain bang. Oh, udah nggak Cuman ngerasain. kalau gue nongkrong tetap nongkrong, ada nongkrongan gitu. Cuman apa ya, kalau masalah ke pagi-paginya mah itu terserah sih. Kalau pas tahunan gue nggak dipatuhin harus sampai pagi nggak. Gitu. Jadi Mas udah dilonggarin lah ya. Iya, udah Prinsip dilonggarin. budaya yang 1 kali 24 jam itu dilonggarin di zamanan itu. Berarti dalam artian harusnya beda zamanan harusnya. Bagi Harusnya beda zaman. Oh, harusnya beda zamanan. Nah, ini seru nih. Nah, harusnya berarti Bang Jore ini lulus di tahun 2013. 2013, 12, Oh, 13. 13 lah ya. Kenapa bisa begitu, Bang? Tahu kayaknya banyak bolos waktu kelas 1. Oh, banyak bolos. Iya. Tapi kalau di zaman STM itu biasanya kalau gue di zaman STM itu ada yang namanya remedial. Kalau di sini nggak ada. Berarti Nggak ada. langsung kalau lu nggak bener langsung. Nggak naik ya udah gitu. Oh, nggak naik. Kalau nggak bener ya udah di cut gitu Oh langsung. gitu. Terus kalau penyampaian ke orang tuanya gimana waktu itu, Bang? Waktu pas nggak naik kelas gitu. Orang tua sih yang nyampein. Orang tuanya yang nyampe berarti pas diumumin gak naik kelas tuh langsung ke orang tua dulu baru ke ente. Oke, dari di rumah baru diomelin itu. Oke. Pahmi ya. Kamu ini tuh. Tapi ada penyesalan gak sih Bang dulu waktu kayak gitu?
Ada sih Ada penyesalannya. penyesalannya. Cuman sebenarnya gini loh, kalau yang gue baca berarti kan ada faktor tekanan dari tongkrongan. Mungkin abang nggak masuk ya karena sering banyak bolos kan nongkrong mungkin lah ya, lebih ke nongkrong. Apakah benar ada faktoran dorongan dari situ? Apakah memang abang seneng nongkrong aja di luar gitu? Ada faktor dorongan kayak gitu ya? Padahal nongkrong tinggal nyebrang aja bang. Bolosnya tinggal nyebrang doang, ini pagar sekolahnya bolosnya di depannya. Oh gitu. Padahal gak jauh lah ya. Ibarat kata mau kalau ini pinggir aja dulu deh kan. Baru nongkrong lagi gitu kan. Ya cuma namanya budaya dulu ya. Oke mau gimana lagi gitu kan. Dan alhamdulillah dulu di zamannya Bang Kimen udah gak terlalu ketat lah ya budaya itu lah ya. Cuman kadang juga sama bang, kayak pengen males lah sekolah, jadi ke depan juga sama juga. Cuman, Oh gitu. Iya. Oh gitu. Tapi gak sampai telat naik kelas itu enggak? Enggak, Alhamdulillah. Dapat ini bang, wali kelas yang baik lah gitu. Oke. Oh dulu wali kelasnya gimana? Killer apa gimana? Enggak sih baik bang. Oh baik juga. Oke. Cuman punya kebablasan gitu. Ya mungkin ada beberapa mungkin guru gitu yang nggak mau naik, saya nggak sepaham. Oke, yang nggak sepaham sama Bang Jore lah ya. Oke, ngomong-ngomong kayak gitu, berarti kan memang ada penyesalan juga di situ lah ya. Dan menurut Bang Jore ini kasian lah sama orang tua gitu kan. Yang tadinya kita ngasih hanya 3 tahun gitu kan, akhirnya jadi 4 tahun gitu kan. Berarti kan menambah biaya lah ya kan. Menambah biaya lah ya. Sampai saat ini Bang Jore sendiri gitu kan sama orang tua baik-baik aja gitu kan. Alhamdulillah baik-baik aja lah ya gitu kan. Dan penyesalan itu memang udah disesalkan gitu kan. Oke, Bang Kimen sendiri ada nggak penyesalan waktu zaman sekolah gitu yang sampai merepotkan ke orang tua? Nggak ada sih bang, alhamdulillah. Nggak ada ya. Berarti selama sekolah tuh mulus-mulus aja meskipun jalurnya belok-belok tapi orang tua taunya lurus aja deh ya. Lurus aja. Taunya sekolah aja udah. Sekolah aja kayak gitu kan. Yang penting kok lulus ya kan dan lulus pada tepat waktunya gitu kan. Oke. Yang penting tepat waktu bang. Tepat waktu ya, tepat waktu. Oke. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya ketinggalan satu tingkat gitu kan. Tapi kan dalam artian yang keren itu ente ketinggalan tapi masih mau bertahan itu. Kadang orang kan ada yang udah ketinggalan minder. Cinta lapan banget ya bang. Minder kan gitu kan. Akhirnya males gue gitu. Ngapain sih gue malu, jadi gue tadinya abang kelas jadi adik kelas sekarang gitu. Jadi abang-abang kelas gue yang dulunya barengan gue. Iya gitu kan. Abang kelas gue dia bang. Ada ya abang kelas. Iya di SD tapi. Oh di SD. Oke. Sekarang jadi brother ya kan. Oke, yang tadinya mungkin agak canggung lah ya abang kelas, sekarang jadi ya welcome aja kan gitu. Oke, sekarang kembali lagi. Gue mau ngasih pertanyaan tentang kisah-kisah dulu brothernya lu dah berdua gitu kan. Lu bisa nongkrong bareng, bisa solid bareng gitu kan. Ceritanya dari awal kayak gimana sih bisa nyampe bareng-bareng gitu? Dulu mah emang gara-gara apa ya? Jare balik dia minta anterin pulang kan, ikutin ya. Bareng-bareng aja doaan gitu bang. Bareng-bareng berarti. Bareng-bareng. Dulu sering nganterin dia? Iya, padahal rumah gue cepet selebut tinggal di situ bang. Gue muter dulu ke Bondes nganterin dia. Ke Bondes dulu. Oke, berarti harus nganterin dia dulu ya. Oke, dari situ mulai solid. Tapi dulu sering pagi-pagi sering bikin basis gitu lah. Oh, bikin basis. Iya, iseng-iseng gitu di kota gitu di Kebon Pedas lah dekat SMA 6. Oh, di SMA 6. Berarti deket rival dong kalau gitu. Mungkin SMA 6 musuh enggak? Musuh. Oke. Tapi gak ada teman juga sih bang kita mah. Gak ada teman juga. Gak ada teman. Iya, yang penting ya udah kalau nggak nyari masalah, nggak selalu aja gitu. Tapi kalau nyari masalah, kalau misalkan ketemu juga nggak bentrok nggak? Enggak sih, kadang pulang bentrok. Oh, pulang bentrok. Iya, kadang pulang pernah pulang sendiri gitu, naik motor. Diikutin sama berdua, 2 motor. Dari tongkrongannya di mana sih tuh? Yang di TKCI. TKCI ya, dekat namanya juga itu. Oh, dekat. Iya, dekat sama. Sampai pintu kereta, gua di stop. Di situ gue megang chair. Oh, megang chair. pulang malam-malam ya itu ya. Iya. Emang sengaja bawa apa? Enggak sengaja bawa, itu malam kepepet. Oh, kepepet. Daripada nanti kenapa-napa di jalan gitu kan, lebih ke antisipasi. Habis beres tawuran terus nginep gitu. Oh, gitu. Oke. Baru pulang tuh hari Senin. Hari Seninnya pulang, baru lewat situ gitu kan. Lewat situ. Terus dipantekin. Enggak dipantekin. Dia nyelinap dia potong gua. Dia nanya, "Bang, buka batik lu." Dia bilang gitu. Emang kenapa, ada masalah mau gue kan, gue bilang gitu kan. Gak lama dia nyamperin gede-gede banget badannya, nampolin pertama atau orang nampol berdua, kata gue gede banget badan, udah sakit parah. Ya udah gue ngomong nggak mau, gue udah gitu rumah gue di situ kan. Ya udah belaga so jagoan aja gitu kan. Ya udah gue keluarin gini set.
malah cabut. Udah kena pukul dia lari. Jadi kalau di bonus emang gitu bang. Gitu. Tang berani di bonus. Mentang-mentang udah daerah. Akamsi. Iya, Akamsi. Anak Akamsi itu. Gue udah daerah Kebun Pedes udah. Oke. Dia itu Jakaman ibarat kan emang daerah dia udah. Soalnya gitu pernah bang, gue pas kelas berapa tuh kelas 3 kita jarak. Kelas 3. Kelas 3 gue kelas bang. 3. Lagi itu lewat Pajajaran bang. Dulu kan Sempur masih apa? Masih di bawah. Jalur masih 2 jalur tuh. Masih 2 jalur iya. ya, masih silang. Lampu merah gini bang, lampu merah sini. Gue pakai jaket 6, temen dicoret 8 oi. Jaket 6 anak 6 gue ambil dicoret 8, gue coret. Iya. Terus 6-nya rame. Dia panik bang, tiba-tiba langsung dibabat bang, lampu merah sama dia, langsung lawan arah. Dibablas. Iya, dibablas. Ngebut ya sampai rumah sakit Salak baru ngambil arah sana. Oke. Sampai ngebut sampai Bondes, pas di Bondes baru 6-nya mana 6-nya? Gue gitu baru ditanyain lah ya. Gue dalam hati gue, Jor, gue pengen mati Jor kalau tabrakan. Ya mending tabrakan daripada dipukulin. Gue mending dipukulin bang daripada tabrakan bang. Iya benar. Itu dia dari mana ya, banyak banget itu. Iya dia kayak habis jalan-jalan juga dia motor itu. Oke, buat pas lagi posisi dia lagi banyak kan. Iya. Nah, kalau dari situ gue ngambil gambaran ternyata seragam ini berpengaruh untuk musuh ya. Pengaruh bang. Sebenarnya bed sekolahan kalian itu ternyata bisa jadi bumerang secara ini ya. Bisa bang. Bisa jadi bumerang kalau misalkan ibarat kata ya mungkin kalau misalkan pakai jaket tertutup lah bed kita ya, dan orang juga gak akan tahu musuh kita, rival kita gak akan tahu gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kita pakai bed jadi orang tahu gitu. Kelihatan. Oh ini anak SMA Lebih dikejar gitu kan. Lebih kelihatan kalau pakai batik sih bang. Lebih kelihatan kalau pakai batik. Batik. Ya. Karena Soalnya, batik beda-beda sih setiap sekolah ya. Soalnya dulu kan pertama awal basis itu kan yang ngadain kalau nggak salah SMA 7 bang. Oke. Terus kita nggak mau, gue berangkat sama ada 6 lagi pada ngebasis juga tuh. Kayak nggak mau kalah juga gitu bang. Udah 8 basis deh. Kira rame juga 8 basisnya. Oke, jadi gitu. Dulu juga pernah Jor ya yang pas terakhiran ya sekolah ya. Gue nggak nyangka tuh bang. Jadi dia basis Bondes. Gue kan basisnya di Keradenan. Barang basis orang Bojong sama Cilebut tuh. Ketemuan di Kopem. Ketemuan di Kopem. Iya, gue kira cuma segitu doang bang. Soalnya pas sampai WHS itu. Ternyata rame juga bang. Iya, pada ngebasis juga yang di Pomat. Gue kira cuma gue doang gitu kan. Tahu-tahu telat ramean. Ramean lagi ujian lagi bang. Lagi ujian itu. UN. UN, lagi UN. Ujian nasional. Bukan ujian biasa. Ujian semester. Iya, UAS gitu. Iya, tengah semester. Cuman di situ gue nggak nyangkanya tiba-tiba kok gue kira anak-anak kita doang gitu. Taunya di sini juga rame di Pomat. Pas sampai sini kan sengaja lewat WHS, lewat Pomat yang gak kecil belakang 15. Terus lihat, apaan tuh rame-rame? Taunya gue kira musuh juga bang. Kan KN deket situ ya. KN juga ngari juga bang. Anak 8 juga lagi ngebasis. baru mau berangkat. Sampai sekolah udah telat. Yang penting guru buka-buka aja itu. Buka pintu pagar. Berarti seru juga ya kalau misalkan banyak brother gitu kan. Banyak alhamdulillah. Nolong gitu kan. Berarti ini. Nah, menurut kalian sebenarnya bisa nggak sih SMA di Bogor bersatu? Kalau SMA sih bisa bang. Bisa sih. Iya. Kalau menurut Bang Jari sendiri bisa nggak sih anak SMA Bogor bersatu? Bisa sih. Dulu sempat pernah. Oh iya pernah dulu. Oh pernah bersatu? Dulu sempat pernah mau dirundingin gitu di SMA 7. Iya. Maksudnya ini program apa? Di Snaker? Bukan. Kita aja. Kayak silaturahmi gitu ya. Silaturahmi. Anak-anak aja gitu, anak tongkrongan. Guys, dulu pernah pelajar SMA bikin menyatukan SMA. Keren. Nah, terus gimana itu bisa itu? Dulu sih sempat diundang gitu ke SMA 7 kita masuk ke Indoredia di lapangan apa gitu. Indoredia kan 7 punya lapangan sendiri. Nah, di situ Bang kayak ada diundang itu. Diundang. Acara gitu. Iya, acara musik. Bukan musik sih, sekedar kita silaturahmi rame-rame atau rame-rame. Tapi ada yang enggak diundang, Jor. Fitri. Fitri sama SMA 6. Oh, Fitri sama SMA 6. Kan 6 sama 7 rival tuh dia mah. Itu mah mereka enggak tahu dah, Bang. Kalau kita kan biasa aja kalau kita mah. Gitu. Tapi berarti masih ada pilihan lah di situ lah ya. Maksudnya dalam artian enggak secara overall SMA disatukan semua. Enggak. Cuman ada beberapa SMA yang ibarat kata enggak terlalu gesekan, enggak terlalu kencang. Jadi ngumpul aja. Soalnya ada rival masing-masing lah, Bang. Oke. Berarti dulu di situ ada berapa sekolah SMA yang datang ke SMA 7 itu? Pokoknya kalau negeri semuanya negeri hampir semuanya. Cuma SMA 6 aja sih. Sama PGRI 3 tuh. Pembahasannya apa aja waktu itu di situ? Pembahasan
tentang tawuran lah kayak gitu lah, perdamaian lah bang. Biar nggak terlalu basa-basi aja, iya. tahu-tahu ujung-ujungnya ya lanjut lagi. Iya, kalau ketemu malam minggu ribut lagi gitu bang. Oh gitu. Dulu sempet sih itu. Oh gitu. Oke, Tapi kalau udah alumni mah rata-rata udah selalu lagi bang. Oh tapi kalau udah alumni mah memang udah nggak ada ini Iya, lah, mungkin tuh rivalitas lah ya. masa-masa SMA lah ya bang ya. SMA, oke, masih pelajar gitu ya kan. Tapi dalam hal tersebut untuk sudut pandang Mas Jore dan Bang Kimen positif gak sih dibikin kayak gitu? Positif sih bang. Tapi kan biasanya kan dulu kan waktu zaman SMA itu euforia antusias untuk jadi orang yang ibarat kata ya hits lah gitu dalam kalangan ibarat kata di jalanan gitu kan. Kayaknya kan anak-anak pelajar lebih sedikit menolak lah ya gitu. Iya. Kalau buat apaan sih disatuin gitu. Dulu pernah pemikiran kayak gitu nggak? Pernah bang, kayak gengsi sih sebenarnya itu. Gengsi. Iya. Oke. Gengsi berarti anak-anak pelajar lebih ke gengsi lah ya. Kalau pelajar. Oke. Ya SM juga sama aja bang ya. Ya STM juga sama sih gengsi. Lebih ke Masih gengsi. ya. Tapi dalam artian ada satu langkah yang dimana pergerakan SMA ini tadinya akan disatukan di zaman berapa? Di tahun berapa itu bang? 2012. 2012 saya kelas 1 itu bang. Cuma sekali doang bela diri. Oh, kelas 2012 iya. itu. Dan itu yang ngundang anak SMA 7. SMA 7. SMA 7. Oke. Keren. Gua akuin anak SMA 7 keren bikin kayak gituan. Terusin kalau bisa lanjutin bikin pergabungan SMA. Itu keren. Oke. Dan pada saat itu ngebahas tentang rivalitas, ngebahas tentang silaturahmi ya kan, dan di situ dipecahkan beberapa masalah mungkin Iya, ya. Oke. Tapi ya mungkin masih belum saatnya atau mungkin belum tepat kali waktunya. Iya, Akhirnya Bang. masih ini lagi gesekan lagi. Soalnya gitu. kayak baru sekali juga sih bang. Baru sekali lagi. Belum nggak dilanjutin lagi sama dia juga. Ya, pas saya kelas 2, kelas 3 juga nggak ada kayak gitu lagi Jure. Udah nggak ada. Sampai lulus tuh nggak ada. Nggak ada. Itu aja tuh terakhir itu di situ. Oke. Cuma sekali doang. Paling kalau kayak gitu biasanya SOTR sih bang. SOTR. Kalau iya, Oke. kalau Soal SOTR on the road itu ya? Iya, soal on the road. Kalau soal on the road juga kayak 7 selalu ngundang kayak nentuin jadwal dah biar kita nggak bentrok Gitu. buat SOTR. Biasanya Semua sih jadwal. Iya. Semua Ini 7 yang bikin. Keren. SOTR. Di STM nggak ada yang namanya SOTR. SOTR itu dibuat anak-anak SMA kebanyakan. SOTR itu kan pembagian makanan gitu ya. Makanan. Iya. Di subuh hari. Kan di subuh kan? Jam 3-an sahur sih lah. bang. Di Pas bulan sahur. puasa kan? Iya pas Ya sahur. kan? Biasanya gitu. Oh itu ada acara rutinitas. Itu ada acara rutin itu tiap tahun. Oh gitu. Itu dalam kan puasa itu 1 bulan. Dalam 1 bulan itu berapa kali biasanya ngelakukan SOTR? Sekali sih bang. sebulan. Sekali. Cuman ada waktu yang ibarat kata pas buat untuk melakukan itu. Biasanya itu saya juga setuju sih yang itu yang sering bisa nentuin jadwal-jadwal kita ngumpul sama SMA 7 sama yang lainnya semuanya nentuin misalkan 8 mau tanggal berapa mau tanggal berapanya biar kita nggak bentrok gitu jalan. Oke, iya benar banget tuh harus di schedulein lah ya. Jadi Schedule. nggak tabrakan lah ya gitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang Bang. Tapi sekarang udah nggak boleh kan SOTR sama Bima Arya. Oh, mungkin lebih ke anarkisnya kali ya. Iya, lebih ke Tapi anarkis sebenarnya sekarang. kalau misalkan dilihat secara positif, itu duit dari mana sih? Kalau kita Uangnya dari mana biasanya buat beli makanan itu? suka Proposal. ramen, Proposal juga ke sekolahan dulu waktu masih disetujuin kita bikin proposal ke sekolahan. Kalau diterima ya udah kita minta santunan per orang 2.000 goceng, 3.000 gitu. Ke pelajarnya. Ke pelajarnya. pelajarnya bang. Ini kolektifan yang positif guys. Jadi dia ngumpulin duit buat bikin SOTR, bagi-bagi makanan pas di posisi bulan puasa. Ini keren. Ini baru bagus nih, harus dipertahankan yang kayak gini ya. Oke. Nah, itu berjalan terus di zaman di matiin dulu. Matinya gimana? Di itu tuh yang put yang merah. Yang merah. Iya itu. Oke, itu keren banget menurut gua dan itu harus dibudayakan tuh yang kayak gitu. Tapi saat ini masih ada nggak sih SOTR itu? Lebih sering ke negatifnya sih bang. Iya, Bang. Oh, lebih sering ke negatifnya ya. Soalnya semenjak yang ada gangster itu sih bang jadi kayak gangster. Jadi kayak SOTR juga kayak ajang ribut-ribut juga jadi bang. Oke, jadi sekarang lebih ke kriminal. Kriminal ya. sekarang. Padahal dulu niatnya bagus lah ya buat berbagi-bagi ini. Keren banget padahal itu. Jadi Kalau sayang itu lah ya. sering juga bentrok di situ tuh. Oh, sering bentrok juga. Pas lagi SOTR gitu udah dikawal sama polisi, udah apalah depan belakang polisi, tetap aja bentrok aja gitu. Iya. Dikawal sama polisi. Berarti dalam artian waktu itu polisi juga support dengan hal itu. Iya. Support bang. Disupport. Oke, berarti kalian juga mengajukan proposal ke polisi. Polisi. Iya. Jadi Untuk minta bantuan atau pengamanan di iya, jalan. di jalan. Oke, Tapi keren cuman banget. kadang
kan biasa polisi itu paling depan aja deh. Depan. Polisi paling depan. Jadi yang dibantai itu yang belakang-belakangnya bang. Yang disikatin yang belakang. Jadi polisi lewat, rombongan depan lewat, yang belakang yang kena gitu. Oh gitu. Dulu pernah sih kita Jor ya pas kelas 2 Jor. Polisi lewat di Boper bang. Itu di Boper sama di Bondongan. Iya di Bondongan. Bondongan kelas 3 Jor. Bondongan kelas 3. Pas kelas 2 saya di Boper tuh bang. Di Boper, oke. Gimana tuh ceritanya tuh? Terus polisi udah lewat, tiba-tiba dari arah yang Pasar Anyar tuh bang. Iya. Langsung keluar tuh, langsung rombongan anak-anak banyak tuh ya. Iya, enggak tahu lah itu sekolah apaan itu. Langsung pada langsung gelar gear di situ. Gitu, oke. Terus pada jatuh-jatuh dong? Enggak sih, jabaran juga bang. Iya, alhamdulillah bang. Alhamdulillah sih Dan ketahan. posisi itu makanannya udah makanan untungnya di depan bang. Di depan. Oh, oke. Belum itu lagi di depan. Emang kan kita muter dulu kayak Bogor, terus kayak biasanya titik makanan tuh di PGB aja deh. Makanan kayak suka ada yang itunya di PGB kita ngasih makanan. Oh, oke. Pembagian itu di PGB, Di PGB biasanya. Iya. Kan lewat situ juga, lewat situ tiba-tiba ada yang bantai terus gitu bang. Pasti aja sih ada mulu. Ini nih, gue nggak seneng nih kayak gini nih. Niat baik, tadinya mau berbagi, dibantai, akhirnya ya sayang deh niatnya kan. Ini guys, jadi tolonglah jangan dulu membuat anarkis kalau kita belum tahu motifnya apa. Coba kalau motif yang baik kayak gini, kan rugi, kasihan yang tadinya buat berbagi untuk ya teman-teman yang kurang gitu kan. Akhirnya terkendala oleh teman-teman yang anarkis gitu kan. Semenjak dari situ tuh bang, udah nggak ada tuh, hampir semua sekolah nggak diizinin. Iya. Oke, jadi terstop tuh ya. Terstop bang. Tahun berapa sih itu terakhir di stop? Nggak ada yang diizinin 2016 lagi. 2016 kalau 2017 tuh bang. Itu udah ilegal itu. Iya ilegal. Udah ilegal. Maksudnya kita 14 kita terakhir kan masih 13-an, 13-14. 13-14 masih bisa. Masih bisa tuh bang. 14-15 itu udah ilegal tuh. Jatuh langsung Ilegal ya udah. Iya. Sekolah juga udah ngapain nggak usah. Tapi ya anak sekolah kan kadang kayak mau lanjutin tradisi SOTR lah, jadi kayak jalan sendiri jadinya. Oh jadi berarti kalau jalan sendiri itu dengan uang sendiri dong? Uang sendiri Bang. kolektifan. Paling kalau itu rata suka kolektifan ya, suka ngamen sih bisa Jor ya. Suka ngamen sih bang, bener bang. Sampai ngamen? Iya biasanya kalau ngamen buat dapetin dana lebih gitu bang. Kan kadang kalau dari dana lebih buat panitia kadang Jor ya. Oh gitu. Jalan-jalan itu biasa. Jadi nggak bela-belain orang tuh sampai ibarat kata ngamen sampai ini. Niatnya bagus guys sebenarnya. Ya cuman memang faktor di jalan juga kadang berbeda. Iya. Teman-teman yang niat baik akhirnya malah jadi bentrok gitu kan. Bentrok sih dalam artian ya karena ada ya mungkin something di antara sama SMA gitu kan. Mungkin kayak ngeliat rombongan rame, wah ini warawiri disangkanya kali bang ya. Iya. Coba kalau misalkan seandainya itu bergabung guys. Bayangin kalau misalkan semua SMA bergabung melakukan SOTR bareng. Berapa masyarakat yang saat ini membutuhkan itu terbagi, kan keren ya kan. Ya mudah-mudahan itu terrealisasi nanti gitu kan, buat dari adik-adiknya kita kan. Oke, karena udah banyak banget cerita-cerita ini dan menurut gue seru banget sih di SMA tuh seru banget dan gue pengen banyak ulik sebenarnya tentang SMA. Cuman keterbatasan waktu ya kita mungkin next time atau next week kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih ya kayak. Nah sedikit kata-kata motivasi buat adik-adik kelas yang saat ini masih sekolah, yang ibarat kata gimana caranya budaya-budaya yang dulu tuh yang positifnya aja yang diambil gitu kan, yang dipertahankan tuh yang positifnya aja, yang negatifnya dihindari gitu kan, biar nanti budaya-budaya baru akhirnya yang ibarat kata budaya-budaya negatif itu hilang dengan sendirinya gitu kan, karena dengan cara kita memberikan budaya-budaya baru akhirnya budaya-budaya negatif itu terhilangkan sendiri gitu kan. Kayak sebenarnya budaya tawuran juga kan nggak tahu akarnya dari mana sih budaya tawuran. Kenapa kamu bisa musuh sama SMA lain? Misalkan anggaplah sama SMA 7. Kenapa bisa musuh? Tahu nggak permasalahan dari mana? Kurang tahu juga sih, tapi kayaknya tradisi aja sih. Kan Dari atas dulu bang, iya. Kita ngikutin aja bang. Iya. Ngikutin aja. Karena dari atas-atasnya tradisi aja, padahal nggak tahu akarnya dari mana, itu kan kenapa gitu kan. Nah itu kan tradisi ternyata kan. Nah kalau misalkan kita membudayakan baru tradisi yang ibarat kata positif. Mungkin juga nanti di adik-adik kita budaya positif gitu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya di tahun 2021 kah, mungkin 2022 kan. Itu tradisi positif udah mulai terbangun. Oke. Sekarang kata-kata motivasinya apa buat adik-adik? Jangan ngerasa jagoan kali ya. Belum tentu masa depannya cerah. Oke. Kata-kata dari Bang Jore. Jangan pernah merasa jagoan. Belum tentu masa depan kalian cerah. Gokil guys. Tepuk tangan. Buat kami emang ini jago dia. Ini keren katanya. Nah dari Bang Kimen. Kata-kata motivasinya. Apa ya bang ya? Kalau dulu sih paling ini sih bang lebih ke udahlah tawuran tuh gak usah ada gitu bang. Kita lebih kalau mau bersaing masalah gengsi jangan di tawuran. Kita gengsinya lebih ke kreativitas aja gitu. Gokil.
Jangan mengedepankan gengsi dengan aksi negatif, tapi kembangkan aksi dengan aksi-aksi positif. Oke, ini keren banget Bang Kimen. Keren. Oke guys, gitu aja. Mungkin ada sampaian dari buat teman-teman CAS, catatan akhir sekolah, buat ngebangun channel ini agar lebih kreatif lagi atau gimana gitu kan? Atau terserah kalian gitu kan. Ada kata-kata motivasi buat tim kru catatan akhir sekolah. Ya, paling ini Bang udah Bang ya. Oke, boleh Kimen. Paling kayak semoga channelnya makin maju lah untuk kedepannya biar buat motivasi buat pelajar juga Bang ya. Biar nggak ada yang kekerasan lah gitu kan. Oke, amin. Misalkan ada yang kayak ini apa sih kata-kata yang biasa Bang, mesti kayak meleset gitu kan, kadang takutnya ada yang nggak suka ya itu masa lalu gitu kan. Jangan dijadikan dendam gitu. Oke. Keren. Oke, buat Bang Jore gimana? Semoga ke depannya makin sukses aja sih Bang. Amin. Itu aja. Oke, gokil. Oke guys, kali ini gue ngerasa bangga banget duduk di samping dua orang narasumber yang sebenarnya pemikiran dia di zaman sekolah tuh udah positif. Cuman karena memang perjalanan dulu itu tidak semulus apa yang diekspektasikan mereka gitu kan, apa yang udah mereka buat, apa yang udah mereka ibarat kata lakukan, ternyata itu masih meleset gitu kan, dikarenakan zamannya pada saat itu memang masih krusial gitu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya zaman makin bertambah dan mungkin kedepannya makin positif lagi untuk anak-anak SMA ataupun STM di Bogor gitu kan. Oke, paling gitu aja. Terima kasih buat teman-teman catatan sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang salah. Gue Bob Eko Skarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.